Pada tahun 1421 Saka, atau 1499 Masehi, Sultan Demak Raden Patah dan para pengikutnya serta para wali, antara lain Sunan Kalijaga, Sunan Bonang, Sunan Giri, Sunan Kudus, Sunan Derajat, Syekh Bentong, dan beberapa pasukan bayangkari kerajaan dan para pengawal pribadi Sultan Demak berdatangan ke Cirebon, tatkala matahari ada di atas Keraton Pakungwati. Sunan Cirebon dengan para pembesar negara, para kiai gedeng, para komandan panglima perang, menyambut dengan gembira atas kedatangan mereka, para pembesar negara dan para wali serta Sultan Demak. Dengan mengadakan jamuan yang lezat-lezat, lalu mereka mengutarakan segala rencana dan pembangunan negara yang cukup luas dan besar. Semua rencana pembangunan itu, didukung oleh masyarakat Demak dan Cirebon. Di Demak sendiri sudah membangun Masjid Negara, setahun kemudian di Cirebon membangun Masjid Negara Cirebon. Telah berkumpul masyarakat sebanyak 500 orang, 300 orang dari Cirebon, dan 200 orang dari Demak. Seluruh para tukang diketuai oleh Sunan Kalijaga, karena yang dipercayakan kepadanya, ialah Raden Sepat, sebagai wakil Sunan Kalijaga, ia dari Majapahit, yang sudah menjadi Muslim dan sebagai orang pengikut setia Kerajaan Demak. Adapun pekerjaan yang akan digarapnya adalah membangun masjid besar, yang kemudian masjid itu dinamai Sang Cipta Rasa. Kedua, membangun tembok keliling Keraton Pakungwati. Ketiga, membangun jalan di sepanjang pinggir laut, dari selatan ke utara, yaitu dari Keraton Pakungwati sampai ke Bukit Amparan. Sedangkan, jalan-jalan yang melintasi daerah Panjunan, selalu menimbulkan banjir, serta selalu dalam keadaan berlumpur dan selalu amblas bila terinjak-injak kuda dan pedati. Oleh karena itu, semua masyarakat menyebutnya dengan nama Karanggetas. Selanjutnya, Sunan Cirebon mengangkat Ki Lebe Istana Pakungwati, ialah Ki Musa namanya, untuk diperintahkan sebagai penanggung jawab pemeliharaan Masjid Negara Sang Cipta Rasa itu kepadanya. Lalu, Ki Musa diangkat menjadi penghulu Cirebon. Di samping tugas ini, ia juga selalu mewakili Sunan Cirebon ke pesantren-pesantren Kuro, yang ada di desa-desa, dan, apabila Sunan Cirebon sedang bertugas di Banten, dialah pula yang mewakili memberikan pengajaran dan pendidikan agama Islam kepada seluruh masyarakat. Ki Lebe Musa menikah dengan Nyai Mas Syelawati. Di dalam perkawinannya, mereka memperoleh anak laki-laki diberi nama Gusa, yang kebetulan di kemudian hari Ki Gusa diangkat menjadi marbot pengurus masjid di Bukit Sembung. Adapun Ki Musa adalah anak Nyai Mas Kedaton. Nyai Mas Kedaton anak penghulu agama di Karawang. Penghulu Karawang ini adalah anak Syekh Hasanuddin Karawang, ialah Syekh Kuro, atau Sunan Kedatoning Pura namanya yang lain, bermukim di Karawang, ialah adik Syekh Kuro dari lain ibu, yaitu Syekh Bentong namanya. Ki Musa selalu memberikan pelajaran Kuro, atau tilawah Quran, di Masjid Agung Sang Cipta Rasa, baik kepada orang-orang dewasa, maupun anak-anak. Kita hentikan sejenak, digantikan dengan riwayat yang lain. Sesudah Pangeran Pasarean wafat, yaitu pada tahun 1468 Saka, atau tahun 1547 Masehi, selanjutnya, selama 6 tahun, Sunan Cirebon selalu ada di Cirebon untuk memimpin pemerintahan di Keraton Pakungwati, dengan cucunya ialah Pangeran Suwarga sebagai Adipati di Cirebon pertama. Pangeran Suwarga adalah anak Pangeran Pasarean, selanjutnya, Fadilah Khan atau Fatahillah, memimpin tampuk pemerintahan di Keraton Pakungwati sebagai wakil Sunan Cirebon selama 16 tahun. Kemudian setelah itu, Sunan Cirebon wafat, baru berjalan 2 tahun memerintah setelah wafatnya Sunan Cirebon, Fadilah Khan pun wafat. Kemudian, Pangeran Mas dinobatkan menjadi Panembahan Ratu. Panembahan Ratu adalah anak Ratu Ayu Sakluh dan sebagai istri Sultan Agung Mataram. Dalam perkawinannya, berputeralah Sunan Amangkurat pertama, ialah Sunan Tegalwangi namanya yang lain. Adapun Ratu Ayu, yaitu kakak Panembahan Ratu Cirebon atau Panembahan Pakungwati. Semua ratu dan raja wilayah di Pulau Jawa, tunduk kepada Kerajaan Mataram. Setiap tahun, semua ratu dan raja wilayah, diperintahkan untuk seba, atau menghadap ke ibu kota Mataram, di Keraton Mataram, dengan membawa upetinya masing-masing, beserta seluruh pembesar wilayahnya. Hanya satu kenyataan, Kerajaan Cirebon tidak seba kepada Mataram, sebab Panembahan Ratu adalah sebagai guru Sunan Mataram, dan Sunan Mataram memperistri seorang kakak Panembahan Ratu Cirebon, atau Ratu Ayu Sakluh. Camkanlah, menurut riwayat yang lain, Prabu Brawijaya Kertabumi tidak ditaklukkan oleh Kerajaan Demak, akan tetapi ditaklukkan oleh Prabu Girindrawardana pada tahun 1400 Saka, atau 1479 Masehi, lalu Prabu Girindrawardana,
dibunuh oleh Prabu Udara pada tahun 1420 Saka, atau 1499 Masehi. Selanjutnya, Prabu Udara dengan Majapahitnya dikalahkan oleh Kerajaan Demak pada tahun 1439 Saka, atau 1518 Masehi. Inilah buku ketiga Pustaka Nagara Kertabumi, Pustaka Kerajaan Cirebon. Selesai ditulis pada tanggal 14 Paroterang bulan Margasira tahun 1616 Saka, atau tahun 1695 Masehi, ditulis olehku, Pangeran Wangsakerta, Panembahan Cirebon pertama, dengan nama gelar Panembahan Tohpati, Abdul Kamil Muhammad Nasaruddin. Selanjutnya, Pustaka Nagara Kertabumi buku keempat adalah Pustaka Nagara Kertabumi yang terakhir.